Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Lestari Ayu, NIM 0201193139 dari Hukum Keluarga Islam 5A. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga, saya akan menjelaskan materi dari makalah yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya dengan judul Pilihan Penyelesaian Sengketa. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia. Pertama, ada namanya negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi dalam penyelesaian sengketa di mana para pihak itu setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan, atau urung. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak itu berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Fasilitator dan mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda di antara pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Agar negosiasi tersebut berjalan dengan lancar, maka keterampilan dalam berkomunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif dan tidak pula pasif, tetapi tidak bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasinya seperlunya, secara bijaksana dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. Itu skill yang dimiliki negosiator adalah terbuka dan peka terhadap perasaan dirinya dan orang lain, dapat menjadi pendengar yang baik, dapat berpikir jernih dan mencari solusi yang kreatif, mampu menganalisis persoalan dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutuskan atau melaksanakan pandang atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi. Sengketa dengan mediasi ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum. Di Indonesia terdapat beberapa sengketa yang dapat diselesaikan dengan mediasi, yakni sengketa di bidang perbankan, konsumen tenaga kerja, dan sengketa di pengadilan. Namanya arbitrase. Arbitrase adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan para arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator. Walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediator hanya berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara pihak, dan mendorong mereka mencari kesepakatan mereka.
untuk berdamai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan akhir, karena kewenangan untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi tetap berada di tangan masing-masing pihak. Arbitrase, keputusan yang akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, pihak tetap didorong arbiter untuk mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa dan diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaian. Dalam mencari kesepakatan damai sangatlah penting. Ketika para pihak tidak lagi bisa menemukan alternatif apa yang tepat guna menyelesaikan sengketa, disinilah arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak. Arbiter tidak semata-mata mengandalkan keterampilan atau skill mereka dalam menjebatani para pihak dan memfasilitasi pertemuan arbitrasi, tetapi ia juga harus menguasai sejumlah pengetahuan terutama berkaitan dengan pokok permasalahan sengketa. Sebagai pemegang kekuasaan atau kewenangan dalam memberikan putusan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, itu ditegaskan dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian. Namanya konsiliasi. Pengertian konsiliasi ini dijelaskan dalam KBBI, yakni konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga atau konsiliator. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan interferensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih berperan aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat keputusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi saja, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada etikat baik para pihak yang bersangkutan. Konsiliator tidak berwenang membuat keputusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi saja, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada etikat baik para pihak yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berarti bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara damai apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menemukan solusi yang bersahabat. Jadi, konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen atau komisi konsiliasi. Tentang karakteristik penyelesaian sengketa di Indonesia. Yang pertama, negosiasi. Karakteristiknya itu adalah sukarela. Lalu pemutus para pihak. Lalu jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak. Lalu jika tidak ada pihak ketiga atau fasilitator, perundingan langsung oleh para pihak yang bersengketa. Lalu bersifat informal dan tidak terstruktur. Lalu aturan pembuktian tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Bersifat kooperatif kerjasama. Presentasi bukti argumen dan kepentingan tidak mengikat. Fokus penyelesaian masa kini. Kesepakatan yang diterima kedua pihak win-win solution. Tidak terbuka untuk umum, jangka waktu 3-6 bulan. Ada mediasi. Karakteristik dari mediasi yaitu mediasi ada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediator bersifat pasif dan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumus rancangan atau proposal kesepakatan.
Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Dan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri kesengketaan. Proses mediasi ini hampir sama dengan proses konsiliasi. Perbedaannya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal, dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri. Namun demikian, perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas atau rancu. Sulit untuk membuat batas-batas yang tegas di antara kedua proses ini. Perlu ditekankan di sini bahwa saran dan usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya rekomendatif atau usulan arbitrase dengan karakteristik yaitu sukarela, pemutusnya arbiter atau arbitator, banding mengikat, tetapi dapat direview untuk hal-hal yang sangat terbatas, dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang bersengketa. Tidak terlalu formal atau prosedural, aturan atau hukum yang digunakan disepakati. Aturan pembuktian informal dan tidak teknis. Hubungan para pihak, sikap saling bermusuhan atau antagonis. Proses penyelesaian kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen. Fokus menyelesaikan masa lalu, tidak terbuka untuk umum, jangka waktu hanya 3-6 bulan saja. Ada namanya konsiliasi. Konsiliasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu voluntary, artinya bahwa penggunaan penyelesaian secara konsiliasi ini sepenuhnya tergantung dari keinginan para pihak, artinya tidak ada paksaan untuk menggunakan proses konsiliasi. Ada fleksibel, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih, seperti memilih konsiliator, tempat pelaksanaan konsiliasi, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Lalu not binding, sifat konsiliasi adalah tidak mengikat atau hanya rekomendasi. Baru fast, relatif lebih cepat karena tidak ada banding dan proses-proses seperti di arbitrase atau pengadilan. Lalu informal, lalu namanya less expensive, yaitu relatif lebih murah karena biasanya menggunakan satu konsiliator saja. Lalu ada namanya win-win solution, menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Dari alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi hampir sama dengan mediasi, yakni cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif. Sedangkan yang menjadi kelemahan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini adalah bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa. Dapat menarik kesimpulan, negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau urung rembuk. Mediasi ada penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Lalu arbitrase adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka. Lalu ada namanya konsiliasi, yang artinya usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga atau konsiliator. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.